Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemasaran ikan lele. Pemasaran di sini mencakup, untuk pemasaran di sini sudah saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemasaran secara individu. Yang kedua, pemasaran secara kelompok. Yang ketiga, pemasaran secara media elektronik. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemasaran secara individu. Nah, untuk pemasaran secara individu ini saya bagi 2 kembali, yaitu pemasaran individu dengan cara disalurkan. Yang kedua, pemasaran individu secara diolah sendiri. Oke, kita bahas yang lebih rincinya lagi. Yang pertama yaitu pemasaran hasil budidaya ikan lele kita secara individu, dan caranya yaitu disalurkan. Kemana saja disalurkannya? Yang pertama kita salurkan ke pasar perikanan. Ketika ada sahabat yang komentar di kolom komentar YouTube saya ingin berbudidaya ikan lele, saya tertarik berbudidaya ikan lele, tapi saya bingung untuk memasarkan hasil panennya. Coba sahabat tanya diri kalian masing-masing, apakah di setiap daerah kalian itu tidak ada pasar perikanan? Saya rasa ada. Pasar perikanan itu adalah salah satu sentuhan pemerintah agar para petani di Indonesia ini bisa menjajakan hasil panennya. Untuk jalur kita memasarkan budidaya ikan lele, kita sendiri secara individu datang ke pasar menjajakan hasil panen kita. Kenapa tidak? Kenapa harus bingung? Kan ada pasar perikanan. Yang jadi bingung di sini adalah mungkin sahabat masih pemula, malu-malu kah, atau mungkin nggak ada waktu, atau sahabat minder untuk datang ke pasar perikanan. Itu masalahnya. Yang namanya pasar itu adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Nah, kita ini penjual. Kalau bisa, kita ambil beberapa sampel dari produk kita, baik benih maupun lele konsumsi, kita bawa ke pasar perikanan. Nah, di pasar perikanan ini kan banyak orang yang berkumpul di situ, termasuk pembeli dan penjual. Siapa tahu nanti dengan adanya kita ikhtiar datang ke pasar perikanan, apalagi kita membawa sampel, siapa tahu nanti kita bisa bertemu dengan pembeli yang cocok. Nah, jadi ingat sahabatku semua, sahabat jangan kebingungan lagi. Kan di setiap daerah juga ada pasar perikanan, silahkan datang saja. Kalau sahabat malu membawa sampel, sahabat sendiri aja datang. Tangan kosong, jangan membawa apa-apa. Sahabat coba berinteraksi ke sana, perkenalkan diri bahwa kita ini pembudidaya ikan, yaitu ikan lele. Siapa tahu nanti setelah berangkat ke pasar, berinteraksi dengan yang lain, kita juga bisa menemukan pasar yang cocok. Oke, selanjutnya, pemasaran secara individu, caranya disalurkan ke bandar dan tengkulak. Nah, bandar dan tengkulak ini erat kaitannya dengan pasar, karena bandar dan tengkulak itu hampir setiap hari ada di pasar, dan markas mereka yaitu di pasar perikanan. Yang namanya tengkulak atau bandar, mereka punya target, entahkah dia memasarkan sendiri, ataupun dia mempunyai target untuk mencukupi pasar yang lain. Kalau kita datang ke pasar perikanan, terus ketemu dengan tengkulak atau bandar, dan kebetulan si tengkulak dan bandar ini juga memang membutuhkan ikan, saya yakin si tengkulak dan bandar ini pasti mau mampir ke kolam kita. Nah, ajak ke kolam kita, setelah itu dia cek nyata, benih kah, atau lele konsumsi kah. Kalau memang produk kita sesuai dengan harapan mereka, saya yakin mereka juga pasti akan nego harga. Nah, di sini tinggal sahabat yang menentukan. Kalau memang saling menguntungkan, sahabat merasa diuntungkan, si tengkulak atau bandar juga merasa diuntungkan, silahkan terjadi jual beli. Kalau memang dirasa dia nawarnya terlalu murah, jangan diberikan. Nanti kalau sudah ketemu dengan bandar atau tengkulak, sahabatlah yang menentukan. Kalau memang dirasa untung, cocok harga, ya silahkan dijual. Kalau memang dirasa kurang cocok harga, ya jangan. Oke, selanjutnya, pemasaran secara individu. Caranya disalurkan, kemana itu kita disalurkannya? Yaitu ke antar pembudidaya ikan lele. Coba sahabat cari di daerah kalian. Nggak mungkin lah di setiap daerah itu tidak ada pembudidaya ikan. Masa kita saja satu orang? Nggak mungkin. Pasti adalah pembudidaya lain. Sahabat jangan menutup diri, jangan berdiam diri. Silahkan datang ke pembudidaya tersebut, bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan reaction video dari video tersebut. Identifikasi masalah dalam video ini adalah cara memasarkan ikan lele. Banyak masyarakat yang ingin mengembangkan budidaya ikan lele akan tetapi bingung untuk memasarkan ikan lele tersebut. Banyak masyarakat yang masih malu karena masih awalan atau pemula, karena kurang berinteraksi dengan pasar atau tempat survei-survei lainnya. Selanjutnya, permasalahan mengenai hasil panen yang tidak sesuai ekspektasi petani ikan. Selain itu, juga terdapat ancaman hewan dari luar yang menyebabkan berkurangnya budidaya ikan lele.
Permasalahan budidaya ikan lele juga disebabkan oleh ikan lele tersebut karena ikan yang telah diberi makan akan memakan ikan lele yang lainnya yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Yang selanjutnya adalah solusi. Dalam permasalahan kali ini ada banyak solusi, diantaranya mencari kenalan atau relasi dengan penjual yang ada di pasar perikanan. Berpromosi di sana dengan membawa benih untuk diperkenalkan kepada penjual yang ada di pasar. Dan yang kedua, bisa dengan menyalurkan secara individu, disalurkan di tengkulak atau bandar. Karena bandar atau tengkulak biasanya menyalurkan lagi kepada penjual yang ada di pasar. Dan jika sudah berminat akan mengsurvei ke tempat dengan tawar-menawar harga, atau bisa disalurkan di budidaya lain karena biasanya budidaya yang sudah lama mempunyai banyak langganan. Dan yang ketiga, bisa disalurkan ke warteg atau restoran untuk langsung diproduksi karena biasanya untuk dijual berupa masakan dan mempunyai banyak langganan. Tetapi untuk saluran ke warteg atau restoran harus siap mengirim tiap harinya dan harus benar-benar mengetahui budidaya pribadi apakah siap untuk panen tiap hari dan menyalurkan tiap hari. Dan yang keempat, bisa juga dengan mengolah sendiri dan dipasarkan dengan resep pribadi. Bisa diolah dengan lele siap goreng atau siap santap. Solusi selanjutnya yaitu bisa dengan pemasaran melalui kelompok. Ada kelompok ikan lele, ada komunitas ikan lele, paguyuban ikan lele, koperasi ikan lele, atau juga UMKM budidaya ikan lele. Yang biasanya dalam kelompok ini sangat struktur sekali dan mempunyai target untuk panen. Terus juga ada bisa melalui media elektronik, media sosial, website, ataupun e-commerce. Memanfaatkan media sosial untuk pemasaran budidaya ikan lele karena tidak hanya dengan satu daerah tetapi ke seluruh dunia. Jadi banyak cara untuk pemasaran budidaya yang kita tidak usah takut untuk memulai usaha ini. Tinggal kita harus pintar-pintar untuk mencari ilmu pemasaran lainnya. Terus juga bisa memisahkan ukuran ikan lele setiap minggunya serta mengganti air sesuai pH air. Dan juga bisa memakai teknologi canggih untuk membantu budidaya ikan lele yang berfungsi untuk mengetahui pH air. Berikutnya adalah peran-peran. Yang pertama, peran pemerintah. 1. Pemerintah harus mempunyai strategi perbaikan tata niaga perikanan. Yang kedua, pemerintah berperan dalam memfasilitasi kegiatan tata niaga usaha perikanan baik di luar ataupun di dalam negeri. Yang ketiga, pemerintah berperan dalam kebijakan proses tata niaga. Berikutnya adalah peran masyarakat. Yang pertama, memprioritaskan membeli ikan lele lokal daripada mengimpor dari luar. Yang kedua, berkontribusi dan berpartisipasi dalam mengembangkan tata niaga ikan lele. Berikutnya, peran industri atau bisnis. Pertama, bisa bekerja sama dalam tata niaga perikanan usaha ikan lele. Yang kedua, menjadi tempat pengepul hasil panen budidaya ikan lele. Peran perguruan tinggi yang pertama yaitu memberikan edukasi dalam pembelajaran tata niaga perikanan seperti contohnya dalam tata niaga ikan lele, serta menjadi fasilitator bagi para mahasiswa. Peran NGO yaitu memberikan pendidikan dan membangun kesadaran para petani ikan dalam tata niaga contohnya usaha ikan lele, serta menjadi pendamping petani ikan dalam tata niaga usaha ikan lele. Selanjutnya yaitu mengkritis jalannya pemerintah dalam tata niaga usaha perikanan. Yang terakhir yaitu peran LSM. Yang pertama itu menjadi fasilitator serta katalisator sebagai pelatih dan pendidik, sebagai pemupukan modal serta sebagai penyelenggaraan dalam proses tata niaga perikanan. Dapat disimpulkan bahwa tata niaga budidaya lele merupakan salah satu jenis tata niaga hasil perikanan yang mudah karena pasar yang mudah ditemukan, harga yang tidak mudah berubah, dan tidak banyak masalah
dalam pemasaran ikan lele. Dalam budidaya ikan lele mempunyai banyak peluang kerja bagi semua orang, banyak organisasi yang mendalami bisnis ikan lele. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.